Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mulai perkuliahan yang telah memasuki kuliah terakhir di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini alhamdulillah kita bersyukur walaupun di bagian akhir ini ya separuh akhir dari setelah midterm maupun juga midterm kalian kuliah dengan daringnya ya Zoom juga dengan media-media lainnya yang membantu kelancaran proses perkuliahan kita. Alhamdulillah saya ini ingin menutup kuliah ini dengan satu rangkuman beberapa kesimpulan apa sebenarnya makro ini, karena ini pengantar kan, Anda harus kuat betul memahami makro. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dalam core ataupun inti di Fakultas Ekonomi ini, Anda menjadi sarjana ekonomi, ya Anda kuasai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang menjadi inti dalam Fakultas Ekonomi adalah ilmu ekonomi mikro, ekonomi makro. Baik. Jadi kalau kita menyandang sarjana ekonomi, ya di jurusan akuntansi ya, minimal Anda tahu apa itu ekonomi, makroekonomi itu bagaimana, apa beda mikro dengan makro, itu Anda harus bisa bedakan dengan lancar ya. Baik, hari ini saya coba merangkum semua dari pertama sampai akhir dari pembahasan kita tentang topik di makroekonomi, dalam hal ini introduction macroeconomics atau pengantar ekonomi makro. Kalau Anda mau cari buku-buku bacaan, yaitu Anda bisa baca dasar-dasar ekonomi makro. Itu kalau di Indonesia biasanya judulnya seperti itu, prinsip-prinsip ekonomi makro. Kalau di bahasa Inggris, introduction to macroeconomics. Jadi diperkenalkan kepada Anda apa itu makro, apa bedanya dengan mikro. Kita sama-sama ada kurva ya. Baik, hari ini saya coba masuk langsung ke topik pembahasan kita. Nah, selalu saya menampilkan seperti ini. Ini salah satu yang membedakan bagaimana kita bisa melihat perbedaan makro dengan mikro itu. Nah, di sini mikro juga seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Hanya saja kalau kita berbicara makro, permintaan, demand kan, penawaran, supply, itu berbicara kita bukan hanya satu, tetapi kita bicara satu wilayah, satu negara. Kumpulan, itulah yang disebut dengan agregat. Agregat ya. Oke. Jadi rumah tangga ini, rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga di seluruh Indonesia yang mau membeli barang dan jasa, atau rumah tangga yang menyediakan lapangan kerja bagi perusahaan-perusahaan. Jadi bukan satu dia, kumpulan, agregat. Karena yang mau kita lihat adalah keberhasilan atau peningkatan kegiatan ekonomi dari akses memperoleh barang dan jasa dan akses dalam kelancaran menghasilkan barang dan jasa. Kemudian bagaimana tata kelola barang dan jasa itu? Apakah tersedia? Apakah dia langka? Demikian juga akses terhadap lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ya, ini juga membantu sektor bagian produksi, membantu juga bagian
pemasaran. Jadi bank ini bisa menjamin kelancaran penjualan maupun juga produksi melalui kredit ya, pinjaman, investasi yang ada di dalam teori ekonomi makro ini. Nah, pertama saya ingin perlihatkan dulu beberapa rangkuman gitu ya. Di dalam ekonomi makro itu ada namanya pendapatan disposable. Nah, kalau kita bicara pendapatan, itu berarti kaitannya dengan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga. Pendapatan disposable artinya apa? Pendapatan yang mungkin dapat dikonsumsi. Tentu ada pendapatan yang tidak dapat dikonsumsi gitu kan. Sisanya itu ditabung. Jadi pengeluaran atau disebut juga dengan pengeluaran konsumsi. Ini disposable income. Nah, itu ada berada di dalam rumah tangga. Nah, di mana dia peroleh? Dari upah dia yang diperoleh dari sektor perusahaan. Itu dia peroleh pendapatan. Kemudian yang kedua ada namanya lembaga keuangan perbankan. Bicara lembaga keuangan perbankan yang di sini ini, itu tidak lain dia membicarakan tentang yang paling inti adalah tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Ini wewenangnya perbankan. Jadi kalau tinggi rendahnya uang beredar ini, dia akan mempengaruhi pada inflasi nanti. Semakin banyak uang beredar, maka semakin tinggi tingkat inflasi. Bagaimana caranya uang beredar ini meningkat? Tentu dari kenaikan gaji, kenaikan upah. Maka pendapatan disposable ini cenderung dia meningkat. Jadi sudah bertambah gajinya ya, sudah bertambah upahnya, sehingga uang yang beredar di dalam masyarakat itu kan terdiri dari rumah tangga yang di dalamnya ada pekerja-pekerja yang memegang uang itu, dan tentu ini meningkatkan daya beli dia. Kalau daya beli meningkat, nah produk supply ataupun kecenderungan dari para penjual itu akan meningkatkan harga. Nah, inilah yang menyebabkan inflasi itu bisa terjadi. Ya. Nah, bagaimana mengerem itu? Bagaimana mengendalikan itu? Adalah tingkat bunga. Jadi kalau dinaikkan tingkat bunga, uang yang sudah beredar tadi, antara dua pilihan masyarakat dari pendapatan dia tadi yang dia miliki, kalau tingkat bunganya tinggi, itu motif untuk menabung juga tinggi. Jadi dia akan menghemat uangnya untuk yang mungkin dia belanjakan untuk ditabung saja. Dengan demikian, uang yang tadinya beredar tinggi itu ya kembali turun. Dan dengan demikian, kalau uang beredar turun, inflasi juga pelan-pelan bisa diturunkan. Inilah yang disebut dengan instrumen keuangan yang bisa dimainkan oleh lembaga perbankan dalam mengendalikan inflasi. Itu kalau saya tanya, ini mungkin bisa Anda nanti ya menjelaskan. Bisa digambarkan dengan kurva juga. Nah, ini rangkuman pertama. Nah, saya coba yang kedua. Ada namanya dunia bisnis. Dunia bisnis ini saya coba perlihatkan, itu di sini dia kan. Bisnis itu di sini. Ada dua akses yang dia perlukan. Dia perlu akses bahan-bahan baku. Perlu akses tenaga kerja, bahan baku tenaga kerja. Satu lagi yang kedua adalah dia perlu akses lembaga perbankan untuk mendapatkan
investasi. Nah, salah satu cara dalam meningkatkan jumlah produksi adalah dengan meningkatkan investasi. Jadi kemampuan perusahaan untuk menambah tenaga kerjanya meningkat. Kemampuan para pebisnis itu dengan adanya investasi baru, dia menggaji atau membayar upah kepada pegawai atau karyawannya itu juga meningkat. Itu dia yang kita maksudkan dengan peran dunia bisnis. Nah, dalam sektor bisnis ini, sebentar ya, mungkin ada telepon. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang dibutuhkan sebelum adanya investasi ini adalah kepercayaan dunia bisnis. Jadi ada pelaku bisnis, ada investor di situ melalui pasar saham ya. Nah, kalau dalam dunia bisnis yang sehat, itu akan menumbuhkan kepercayaan pada investor. Investor itu adalah orang yang akan melakukan investasi ke dalam dunia, ke dalam sektor ini. Nanti perannya bisa masuk dari sini, uang investor itu masuk di sini, investor itu bisa dari rumah tangga, bisa. Nah, itu butuh kepercayaan. Siapa? Bahwa kinerjanya itu bagus. Kalau kinerjanya bagus, orang investor itu percaya, tanamkan modal ke perusahaan ini, sehingga dia bisa menambah upah atau meningkatkan tenaga kerja. Yang tadinya 100 pekerja, buruh, dia bisa tambah menjadi 150, karena ada tambahan investasi. Kalau udah bertambah tenaga kerja, tentu produksinya juga dia tambah, Q-nya dia tambah, investasinya begitu kan. Kalau sudah bertambah, maka bertambah jumlah barang dan jasa. Kalau bertambah jumlah barang dan jasa, yang terjadi adalah kalau dia tadi harga tinggi, maka turun. Maka investasi juga bisa menyebabkan harga atau inflasi itu terkendali. Ya, teman-teman. Nah, siapa yang bisa membuat lingkungan ini menjadi sehat, lingkungan bisnis ini menjadi sehat, menjadi tumbuh kepercayaan? Salah satunya regulasi pemerintah, atau disebut juga rumah tangga pemerintah. Nah, di buku-buku makro lainnya disebut, supaya mudah menjelaskan, ada rumah tangga masyarakat, ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah itu dikelola atau dipimpin oleh kepala negara kan. Kalau rumah tangga masyarakat itu dipimpin oleh masing-masing kepala rumah tangga, kan begitu dia. Nah, mengendalikan kegiatan ekonominya itu, mengendalikan bagaimana konsumsinya, bagaimana pengeluaran, bagaimana penghasilannya. Begitu juga rumah tangga pemerintah, bagaimana penghasilan pemerintah dan bagaimana pengeluaran pemerintah. Nah, kita sudah belajar dulu kan, dalam APBN itu ada namanya pendapatan pemerintah dari pajak, dari biaya cukai, hasil ekspor, dan segala macam. Pengeluaran pemerintah itu subsidi, pembangunan, biaya rutin, bayar gaji, itu kan ada dalam perkiraan dari anggaran. Anda di akuntansi itu kuasai betul itu ya.
Nah, dimensi makro yang kuat saya sarankan yang harus Anda pelajari lebih mendalam adalah APBN misalnya. Itu Anda paham bagaimana tabel-tabel itu diturunkan ya, perkiraan di tabel. Nah, di sini deh. Kalau itu bagus, pemerintah ini mengelolanya dengan bagus, salah satunya dapat menciptakan kepercayaan dunia bisnis. Kenapa saya kaitkan ke sini? Nah, ini penting. Nanti saya simpulkan di situ ya. Juga ada pajak. Nah, ini pendapatan pemerintah kan? Uang masuk bagi pemerintah. Ini juga sektor pemerintah. Ada subsidi dia di sampingnya, pengeluaran pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya di iklim yang bisa dibuat bagaimana dunia bisnis itu bagus. Pajak yang optimal, artinya optimal itu tidak harus tinggi. Tapi dia dua sisi terpenuhi. Artinya kalau kita katakan optimal, pemerintah mendapatkan pendapatan dengan sesuai dengan yang ditargetkan, dunia bisnis juga bisa membayar pajak tanpa terganggu sirkulasi ataupun kegiatan siklus bisnisnya, kan? Karena juga kalau pajak terlalu tinggi maka dibebankan kepada produknya dimahalkan, yang menjadi beban adalah tentunya masyarakat juga. Maka masyarakat akan mengakses pasar dengan produk-produk yang mahal. Nah, ini juga harus dikelola dengan baik rumah tangga pemerintah ini, supaya bagaimana pengelolaan pajak itu optimal. Termasuk juga pengelolaan subsidi atau pengeluaran pemerintah juga harus optimal. Pengeluaran pembangunan harus optimal. Pengeluaran rutin, misalnya membayar gaji pegawai, membayar biaya-biaya operasional perkantoran itu harus optimal dan efisien. Dengan demikian, maka siklus perekonomiannya akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, ini sektor pemerintah dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Kemudian ada sektor luar negeri, pendapatan luar negeri, foreign income. Foreign income, di mana dia dapat dari kegiatan ekspor impor. Nah, di sini ada harga luar negeri, ada harga dalam negeri. Kemudian variabel lain, faktor lain yang ada dalam sektor luar negeri ada nilai tukar. The kurs. Kalau kita berhubungan dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi, mereka bisa mengakses harga kita berapa, mereka bisa mengakses kita bisa mengakses harga mereka berapa dengan nilai tukar atau mata uang masing-masing. Nah, ini bisa disesuaikan dulu. Maka itu mekanisme penyesuaian itu adalah nilai tukar. $1 itu berapa rupiah? 1 euro itu berapa rupiah? Baru kita lakukan perdagangan. Nah, kalau itu berjalan dengan lancar, yang dinamakan dengan kegiatan ekspor dan impor, maka itu menghasilkan pendapatan luar negeri. Bagi negara domestik. Dalam hal ini pendapatan luar negeri itu dikelola oleh pemerintah. Kemudian disalurkan lagi ke masyarakat berupa subsidi, biaya pembangunan sekolah, biaya pembangunan sarana kesehatan, bayar gaji-gaji pegawai seperti itu. Jadi rumah tangga pemerintah itu adalah rumah tangga yang mengelola untuk mencapai pelayanan publik. Publik yang dimaksudnya adalah masyarakat. Jadi peran pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui dalam hal ini dalam kegiatan ekonomi yang sehat, dan juga sektor-sektor bisnis yang
lancar karena sektor bisnis ini dia menghasilkan barang dan jasa. Kalau sektor bisnis ini macet, maka barang dan jasa juga akan macet deh. Maka itu iklim dan kepercayaan, iklim yang sehat itu dibutuhkan. Serta kepercayaan, karena orang nggak percaya kepada sektor bisnis, maka orang nggak mau menanamkan investasinya. Maka uangnya akan kurang, perusahaan kalau uangnya kurang ya efisiensi, bisa-bisa di PHK, jumlah bahan bakunya dikurangi. Kalau orang bekerja kurang, bahan baku kurang, maka akan berkurang barang dan jasa. Kalau berkurang barang dan jasa, maka ekonomi tidak bertumbuh. Ya ke situ dia. Karena pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan barang dan jasa. Karena itu di sini penting sekali ditumbuhkan iklim bisnis yang sehat supaya kegiatan sirkular perekonomian itu bisa berjalan dan tumbuh. Maka itu kenapa saya akan kaitkan dengan sini, negara-negara yang akan menuju perekonomian yang maju adalah negara di mana sektor bisnisnya ini bagus. Bagaimana sektor bisnis bagus? Lembaga perbankannya sehat, pemerintahannya juga berjalan dengan efektif. Bagaimana mestinya. Sumber daya di rumah tangga ini terdidik dan tercerahkan. Penguasaan ipteknya bagus, penguasaan skill kompetisi-kompetisi lainnya juga bagus, maka dia akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di sini itu bagus. Nah tentu dengan sarana yang bagus ini biayanya lebih besar, akan lebih mahal membayar tenaga kerja skill, maka itu perlu dia investasi lagi supaya bisa membayar sumber daya yang berkualitas. Nah bagaimana kualitas ini? Ini peran pemerintah penting di sini. Peran pemerintah menyediakan sarana sekolah, bukan hanya sekolah. Kalau kita sekolahnya bagus tapi kondisinya sakit juga nggak optimal belajar, maka disediakan juga sarana kesehatan, pelayanan kesehatannya optimal, sehingga nantinya barang dan jasa ini tersedia dan tumbuh di dalam masyarakat. Nah kalau pertanyaannya, kalau barang dan jasa terlalu banyak, maka harga akan turun. Itu kan hukum dalam teori ekonomi kan benar. Maka jika demikian, maka kita bisa melihat bagaimana harga di luar negeri. Kalau harga di dalam negeri turun, harga di luar negeri, maka kirimkan ke luar negeri yang kita namakan ekspor. Akan menghasilkan, ekspor ini akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang disalurkan lagi. Seperti itu sirkulasi. Maka itu penting sekali menjaga iklim bisnis ini sehat dan dipercaya. Kata kuncinya adalah investasi. Oke, ada harga luar negeri, foreign prices, nilai tukar, exchange rate. Ini sudah kita rangkum tadi. Iklim bisnis yang bagus itu adalah iklim bisnis yang sehat dan dapat dipercaya. Ini dia yang menjadi berkembangnya sektor swasta secara normal adalah dia sehat. Artinya dia sehat, yang dimaksud ini bisnis yang sehat ini adalah bisnis yang menghasilkan laba. Jadi diinvestasikan, kalau dia tidak menghasilkan laba juga tidak ini. Dan dia terpercaya, dapat dipercaya. Jadi kalau diinvestasikan sekian, maka investor akan mendapatkan sekian. Jadi tidak ya. Selain itu nilainya juga, nilai sahamnya, kalau dia pakai saham investasinya itu stabil dia. Maka itu dari negara-negara yang menuju maju atau yang sudah maju, maka sektor swasta dalam bisnisnya itu maju. Karena di sanalah tersedia lapangan kerja yang bisa dinamis, dia bisa cepat, dia menciptakan lapangan kerja dengan satu kebijakan yang dinamakan investasi. Oleh karena itu
negara-negara yang masih tertinggal atau sedang menuju berkembang itu biasa ketergantungan pada sektor pemerintahnya tinggi sekali, masih sangat bergantung di sini. Tapi kalau sudah menuju maju, dia ke sini. Jadi seperti kalian nanti, sudah kita berada pada posisi seperti itu, lebih siap untuk terjun ke dunia ini, perusahaan daripada berlomba-lomba masuk di pemerintahan. Karena ini terbatas jumlahnya. Dan dia ada siklusnya. Kalau sudah sekian pensiun baru diterima lagi. Tapi kalau ini begitu ada investasi masuk, maka dia perlu tenaga kerja. Maka bisa serta-merta ada. Bisa cepat. Nah, ini dia, maka itu perlu berkembangnya sektor swasta secara baik. Ya, coba kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, ini ada agregat supply. Agregat supply ini adalah dari sisi penawaran. Jadi dia slope-nya seperti ini, gambarnya seperti ini. Dia hubungan antara produk barang dan jasa nasional yang kita sebut juga pendapatan nasional, atau bisa dilihat dari pengeluaran konsumsi dengan harga-harga. Jadi bukan harga. Jadi indeks harga nanti dipakai ini. Oke. Jadi perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi. Ya, semakin banyak dia gunakan faktor produksi, maka semakin banyak bertambah barang dan jasanya. Kalau sudah bertambah barang dan jasa, perusahaan ini mengharapkan dia harga naik, gitu. Mengharapkan harga naik. Gitu ya, maka dia slope-nya positif atau gambarnya dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi dari sini dia mulainya, karena ini dia harus dari nol kan. Oke. Nah, bagaimana investasi itu dalam supply ini? Nah, kalau investasinya meningkat, nah di sini kan tidak ada variabel investasi. Maka kurva ini tidak bergerak di sepanjang kurva, tapi dia bergeser. Kalau investasinya bertambah, maka kurva agregat supply ini akan bergeser ke kanan, atau kita katakan dia mengalami ekspansi. Dengan harga yang sama, kita tuliskan di sini, harganya sama ya. Nanti kan bertambah produknya nih, di satu. Ya, anggaplah ini sejajar ya. Bertambah. Nah, sebaliknya jika investasinya rendah, dia akan mengurangi tenaga kerja, mengurangi bahan bakunya, karena uangnya, cash flow-nya rendah untuk biaya operasional. Dengan harga yang sama, maka dia akan turun dia. Nah, maka itu perlu dia investasi. Nah, ini kita baru lihat dari sisi supply saja. Nah, kalau bergerak ke sana ini turun kan, mendekati titik nol. Kalau bergerak ke sana dia mengalami pertumbuhan. Tumbuh dia. Seperti itu. Jadi dari sisi supply. Sisi supply itu di mana? Di sini. Jadi kalau kita mau melihat sisi supply itu, ini batasnya adalah di sini. Ya, sinilah. Ini dia. Ini sisi supply. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, dia kalau ada investasi, maka dia akan ekspansif, bertambah barang dan jasanya. Nah, oke, kita lihat sekarang agregat demand. Nah, ini rumah tangga juga nih.
Nah, cuma bedanya dia menggunakan pendapatannya itu untuk dia membeli, mengakses barang dan jasa. Nah, jadi kalau kita kembali ke dalam circular flow itu, agregat demand itu berada di sini. Cari pennya. Oke, agregat demand itu berada di dari perusahaan ini di sini. Ya, agregat demand. Sedangkan yang di bawah ini agregat supply. Itu dia, karena dia perlu mengakses barang dan jasa. Barang dan jasa ke pasar. Dan perusahaan menyuplainya. Bisa pakai penjual, agen, dan segala macam, pedagang besar. Rantai pasoknya dari produsen ke pasar, ya. Baru dia bertemu dengan konsumen. Ini dalam konteks makro. Jadi masyarakat. Barang dan jasa di sini bukan satu barang. Ribuan dari barang primer, barang sekunder, barang industri, bahan olahan. Jadi dihitungnya itu nasional. Yang kita namakan tadi agregat. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kita lanjut ya. Ya, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Contoh yang tidak bisa diproduksi itu contohnya apa itu, Pak? Contoh bahannya, Pak. Ya. Barang yang bisa diulangi? Contoh yang tidak bisa diproduksi itu contohnya apa tuh, Pak? Tidak diproduksi, maksudnya bagaimana tidak diproduksi? Yang tidak bisa diproduksi, Pak. Semua bisa diproduksi kan, asal ada bahan baku, ada tenaga kerja. Kegiatan produksi itu akan turun kalau perusahaan itu nggak ada uang, maka dia tidak bisa berproduksi, itu maksudnya. Jadi kan dia perlu uang. Dari mana dia perlu uang itu? Dari hasil penjualan dan juga investasi dari investor. Tapi kalau dia istilahnya, kalau tidak ada sumber daya modal, maka tidak bisa beroperasi. Itu aja. Maka suatu iklim bisnis yang baik itu adalah bisnis yang menyediakan investasi, tersedia investasi. Kalau perusahaan perlu modal, jadi investasi itu dengan modal dan dia tersedia tenaga kerja yang bukan hanya tenaga kerja biasa, tapi juga tenaga kerja terampil dan menguasai iptek. Maka itu akan, kalau dua dikombinasi ini, maka dia bisa bergerak, bisa melakukan produksi apapun. Ya, produksi ini kan bisa berkembang sesuai dengan inovasi. Nanti ditemukan lagi produk seperti ini, ya, bisa diproduksi. Maka peran inovasi yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini bidang pendidikan itu penting. Inovasi itu nanti dia di sini juga nih, masuk di sini. Ada satu temuan produk seperti ini, bagaimana kalau kita bisa produksi ini menjanjikan pasar. Kalau bisa diyakinkan investor, maka dia akan ke sini nanti, ke perbankan, yang untuk memperoleh yang namanya investasi ini. Karena ada produk inovatif baru yang belum ada di pasar, Jadi inovasi dalam beberapa ahli teori ekonomi, misalnya seperti ahli Joseph Schumpeter itu memasukkan variabel inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Karena inovasi itu kan produk yang baru, produk yang dikreasikan. Dikreasikan artinya begini kan, kalau invensi itu menemukan produk, misalnya produk dari nggak ada dulu kan, dulu orang pakai bola, pakai lilin,
ditemukan, diinvensi lampu listrik dan segala macam. Ada bola lampu. Nah, ketika bola lampu ini dikembangkan menjadi bola lampu yang tidak hemat energi, dikembangkan menjadi hemat energi. Itu namanya produk inovatif. Jadi sesuatu yang ada dimaksimalkan kembali. Jadi itu maka inovasi penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini kita kaitkan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Dia akan bergerak ke sini, bergerak terus ke sini. Dari titik nol, bertambah barang jasa. Salah satunya dari inovasi. Nah itu dia Aldika ya. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan, silakan. Pak, Rika mau bertanya, Pak. Ya, silakan Rika. Misalnya kan Pak ada impor dari luar negeri ke dalam negeri, apakah itu berpengaruh? Misalnya kan ada impor dari luar negeri ke dalam negeri, misalnya Ya. impor barang dengan harga mahal. Nah, Ya. apakah itu berpengaruh di dalam negeri, Pak? Itu Pak. Oh iya. Pertama kita lihat dulu impor itu, saya bersihkan dulu ya videonya. Oke, impor itu kan di sini dia, di sektor luar negeri. Mengapa kita mengimpor? Satu, itu pertanyaannya. Mengapa kita mengimpor? Karena di dalam negeri alasannya sana di dalam negeri tidak ada barangnya. Itu satu alasan kan. Yang kedua, kenapa kita mengimpor? Pertanyaan yang sama. Karena di dalam negeri ada barangnya tapi tidak cukup. Dan barang itu penting. Misalnya beras kan. Kena musim hama wereng misalnya. Tidak cukup. Tapi apakah kita bertahan tidak impor? Boleh. Karena kita perlu makan, masyarakatnya di sini perlu konsumsi di sini. Untuk mengakses. Walaupun harganya mahal. Karena barangnya tidak cukup. Tapi kalau harganya mahal, barangnya banyak, bagaimana menurut Rika? Perlu nggak kita impor? Tidak kan? Nah, kecuali ada yang berbeda. Ini barangnya mahal, rasanya 100 kali lebih enak. Nah, itu lain cerita kan? Misalnya beras yang kualitas tinggi sekali. Mungkin orang-orang tertentu saja yang makan. Itu bisa-bisa saja diimpor kan? Jadi logika ekonominya harus jalan itu. Walaupun kita melarang sekalipun, misalnya, tapi tidak ada barangnya, ya, harus diimpor. Jadi itu ya, bagus pertanyaan dari keduanya, Rika. Terima kasih. Ya Pak, tapi Pak bagaimana dengan Indonesia ini sendiri yang cukup sulit untuk mendapatkan atau menemukan jasa pengirimannya Pak ke barang ke luar negeri? Itu ya. Nah, ini kan ada prosedur ekspor. Nah, pemerintah dari satu masa ke masa lain selalu berupaya bekerja bagaimana memangkas birokrasi ekspor, tata niaga ekspor ini supaya lancar. Nah, itu tadi saya bilang iklim yang sehat dan terpercaya. Bisnis itu sehat, dia harus sehat. Kalau kita mau ekspor, kita harus melewati berbagai lapis tingkatan dokumen yang harus dipenuhi. Maka lama-lama malas juga nih kan, udah jual di Indonesia aja lah. Karena makin panjang rantai administrasi, maka makin besar biaya. Kalau makin besar biaya, ada negara lain yang bisa menjual murah, maka akan kalah saing, maka akan daya saing akan lemah. Kita mengekspor tapi mahal harganya, kualitasnya sama, maka daya saingnya negara lain akan mau membeli yang murah. Kenapa kita mahal? Karena biayanya tinggi, maka ini dipangkas. Pemerintah bekerja bagaimana mengefisienkan rantai
prosedur dari ekspor ini, karena promosi ekspor ini penting bagi pendapatan luar negeri. Pemerintah perlu pendapatan, Pak. Di setiap unit yang diekspor itu ada masukan untuk pemerintah. Pemerintah menyalurkan kembali, memperbaiki pelabuhan, memperbaiki pelayanan kargo, perbaiki macam-macam itu kan, dikembalikan ke situ. Itu fungsi pemerintah. Rumah tangga pemerintah mengelola berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi di negara supaya berjalan efektif, kegiatan bisnisnya lancar, barangnya tersedia, supaya rumah tangga bisa membeli barang dan jasa. Kalau nggak cukup, impor. Juga tersedia lapangan kerja. Sini ada peran pemerintah. Ciptakan regulasi, undang-undang tenaga kerja, dan segala macam. Itu dia. Oke, silakan, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sudah ada agregat supply. Nah, agregat demand. Nah, ini juga bisa ekspansif, bisa kontraktif dia. Apa yang menyebabkan dia ekspansif? Pendapatan. Kalau pendapatan meningkat, maka permintaan masyarakat itu tinggi. Kalau demand itu kan, karena ada daya belinya meningkat. Dari mana bisa meningkat? Gaji pegawai naik, upah naik. Pemerintah menetapkan gaji upah buruh itu minimal sekian, 1.700.000 misalnya. Itu sudah naik secara ini. Maka perusahaan juga tidak berani membayar di bawah itu, dia akan bayar di bawah 1.700.000 atau lebih. Kalau lebih boleh, kurang jangan. Nah, itu bisa menciptakan pendapatan yang dia bisa ekspansif. Sebaliknya dia akan kontraktif kalau pendapatan masyarakat turun. Nggak ada yang beli barang dan jasa karena daya beli masyarakat turun. Maka dengan cara yang sama kita bisa coba tarik garis ini. Nah, dengan harga yang sama, harga P0 ini, kalau pendapatan meningkat, ekspansif dia nih kan, titik ini, kan dia meningkat menjadi Y1. Kalau pendapatan masyarakat ini turun, maka dia akan turun menjadi Y2. Jadi kalau bergerak ke sana ini turun, bergerak ke sana ini naik. Nah, ini dinamakan kita mengukur pertumbuhan ekonomi. Ini kan kalau kemarin dia tumbuh ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Bisa dipahami ini kan? Kok ekonomi tumbuh, padahal kan uang keluar gitu. Tapi ini mengukurnya dari sisi konsumsi. Jumlahnya sama, yang dari supply dengan yang dari demand. Jadi mengukur pendapatan nasional itu dari sisi produksi, ini dia. Berapa jumlah yang diproduksi, berapa jumlah yang dikonsumsi, ini dia. Jadi pendapatan nasional itu bisa diukur dari 3 ya. Satu lagi value added produksi ya. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi demand itu juga ada, atau permintaan agregat demand atau permintaan agregat itu juga bisa mengalami ekspansif dan kontraktif. Itu yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang fluktuatif atau bisa dinamis, bisa naik, bisa turun. Dengan kata lain, biasanya ini ukurannya adalah purchasing power parity, daya beli masyarakat. Ya kan? Daya beli masyarakat ini kita bikin rasio pendapatan dengan rasio harga. Oke. Nah, bagaimana interaksi keduanya? Nah, interaksi keduanya ini, nah ini semua elemen ini berperan. Dia akan mencapai titik keseimbangan, ini E. Mencapai titik keseimbangan pada harga Y0 dan P0. Atau PE dan
Kalau dia naik harga itu dinamakan inflasi, turun dinamakan deflasi. Kalau dia bergerak ke kanan itu dinamakan ekonomi bertumbuh atau pertumbuhan ekonomi. Nah, pendapatan ini kan pendapatan nasional atau produksi nasional. Kalau dia bergerak ke kiri itu resesi. Kita lihat sekarang interaksinya bagaimana ya. Oke. Kalau dia bergerak ke atas ini, nah apa yang terjadi? Ada yang dinamakan dengan kelebihan permintaan, di mana uang yang diminta melebihi jumlah barang yang dipasok. Uang yang bukan uang ya, jumlah barang yang diminta ya, melebihi jumlah barang yang dipasok. Jadi dipasoknya sekian, sedangkan yang diminta lebih banyak kan, jumlahnya kan. Jumlah barang yang diminta lebih kecil dari barang, terjadi kelebihan, lebih permintaan. Sebaliknya, ya lagi, kelebihan penawaran. Artinya jumlah barang yang dipasok itu lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Lebih banyak dia. Sini dia. Tapi yang diminta sedikit. Hanya segini. Maka dia terjadi kelebihan Nah, coba nanti Anda gambarkan nanti secara lebih bagus di mana excess demand dan excess supply atau kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran. Seperti ini. Coba Anda lengkapi ini. Nah, jadi kalau dia bergerak ke kanan, itu dia tumbuh. Tumbuh dari sisi permintaan, tapi kurang dari sisi supply. Nah, kalau begini, pertanyaan dari Rika tadi bagaimana? Solusinya apa, Rika? Kalau ini solusinya adalah impor. Kalau ini, apa solusinya? Barang yang disuplai lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Ini yang disuplai, ini yang diminta segini. Ini ekspor. Supaya dia stabil lagi, kembali turun, mencapai titik keseimbangan. Di mana harga yang diminta dengan harga dengan pendapatan nasional itu atau produk barang dan jasa itu sama. Nah, pertanyaan di sini, nah, ini dia. Sini akhir sesi kuliah kita. Coba Anda nanti isi titik-titik ini jelaskan kurva ini, kirimkan ke Google Classroom ke link yang sudah saya tunjukkan. Anda cek di sana ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Oke. Ya, terima kasih. Ini perkuliahan kita hari ini. Saya mungkin sebagai penutup ya, menyampaikan beberapa hal. Ujian nanti akan dilaksanakan sesuai jadwal. Anda bisa akses soalnya di Classroom saja, Anda kerjakan. Ada yang membedakan kalau kita kuliah daring ini adalah bahwa tingkatan soal itu tentu butuh diciptakan soal yang cognitive learning-nya itu lebih tinggi. Jadi soal itu tidak dirancang tidak hanya bisa sebutkan faktor-faktor yang ini bukan, tapi juga bagaimana berpikir sehingga critical thinking, creative thinking itu penting di dalam pembelajaran daring seperti ini ya. Hingga nantinya kalau hanya menyebutkan Anda bisa buka
yang ini tinggal menyalin ulang ya itu tidak ada gunanya ya. Tapi bagaimana nih? Seperti yang saya presentasikan dalam kuliah tadi, grafik itu sangat membantu. Dalam makro ada pendekatan grafik itu sangat membantu bagaimana mengimprove creative thinking dan critical thinking Anda. Dan juga ada solusi tadi kan di akhir, kalau excess supply, excess demand, excess supply, ini solusinya impor atau ekspor. Kan tidak ada di situ. Tapi kan kita sudah tahu logika ekonominya, kalau lebih barangnya ya udah dijual keluar, apalagi di luar itu. Kalau kita lihat kursnya itu, nah kita konversi dulu kan, ternyata oke, menguntungkan dan dibutuhkan di luar negeri. Itu seperti itu ya. Baik, silakan ditampilkan wajahnya, kita absensi sekali lagi. Nah, akhir perkuliahan ini kita tutup ya. Saya bersama Profesor Julham yang mengasuh mata kuliah ini sampaikan bahwa Anda persiapkan diri dengan baik dalam belajar menghadapi ujian. Kemudian juga tidak berhenti di situ, ini angkatan baru kan 2020. Terus menggunakan model-model pembelajaran yang seperti yang saya sarankan, dan kita coba dalam semester ini bagaimana write and thinking. Jadi kita memikirkan, kemudian kita menulis. Dan Anda hari ini berpikir kan melihat perkuliahan saya, kemudian Anda tuliskan, Anda baca nanti malam. Itu lebih efektif kan? Jadi model-model seperti itu coba Anda terapkan, tidak hanya di perkuliahan saya. Dan hari ini kita akhiri ya pertemuan semester ini. Cobalah Anda latih, apalagi di akuntansi ini ada banyak skill, keterampilan yang harus suka tidak suka itu harus dilatih. Kalau Anda tidak kerjakan nggak bisa. Cuma membaca, memahami apa disampaikan, oh ya saya paham. Tapi Anda tidak mencobanya juga agak susah. Kemudian ada beberapa pengetahuan lain yang perlu Anda, keterampilan lain yang perlu Anda kalian semua peroleh dan dilatih dari sekarang terus, diupayakan terus dari sekarang, adalah bahasa Inggris dan komputer. Suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus punya itu. Mulai dari sekarang. Kalau bahasa Inggris itu free sekarang ini. Kalau saya dulu zaman ingin bisa bahasa Inggris, mendaftar ke kursus bayar kan. Sekarang tersedia. Makanya harus punya laptop, harus punya perangkatnya. Menabunglah. Nabung, karena proses perkuliahan ini butuh sarana seperti itu. Yang sudah ada bisa share. Jadi kebersamaan dalam perkuliahan itu, capaian sekarang ini bukan hanya ini, kolaboratif dalam bekerja dan kolaboratif dalam berpikir, belajar bersama, belajar tim, mengerjakan suatu case ya yang sulit itu teamwork. Si A bisanya 20%, si B 20%, si C 1%, digabung jadi 100%. Tetapi dalam proses pembelajaran, jangan dalam proses ujian. Nah, ini dalam proses pembelajaran tidak ada kolaboratif, tapi begitu ujian dah kolaboratif tim gitu ya, itu tidak baik seperti itu. Diuji betul-betul Anda mengevaluasi diri Anda. Sejauh mana sih saya bisa menguasai ini? Oh ya, cuaca level saya cuma segini. Saya tahu. Dengan demikian Anda bisa men-share, oh saya harus begini. Dua hal tadi, komputer dan bahasa Inggris harus punya, karena kompetisi dunia ke depan ini tidak mudah, dan tidak berkompetisi sesama di kelas ini aja. Kompetisi dengan teman-teman dari EKP, kompetisi dengan teman-teman dari fakultas lain, berkompetisi dengan universitas lain nasional. Karena mendaftar sekarang aksesnya mudah, nasional. Orang Sulawesi, orang dari Pulau Jawa bisa mendaftar dan bersaing dengan Anda. Pilihannya yang dipilih adalah yang terbaik. Maka persiapkan diri Anda, yang seperti saya katakan tadi, persiapkan dengan matang, karena perlu proses.
bahasa Inggris ini begitu Anda niat bahasa Inggris mendaftar besok langsung bisa, enggak. Enggak seperti itu. Dia perlu waktu dia. Maka waktu sekarang ini paling tepat. Di sela-sela pembelajaran itu menjadi ekstrakurikuler Anda. Selain Anda SKS punya, kemudian cari buku supaya meningkatkan lebih cepat. Caranya cari bacaan yang berbahasa Inggris, termasuk yang berkaitan dengan kuliah. Dan itu lebih bagus. Karena ekonomi ini bahannya banyak bahasa Inggris semua. Yang bagus-bagus ya. Lebih mudah Anda pelajari yang berbahasa Inggris, syaratnya Anda bisa bahasa Inggris. Akuntansi juga begitu, accounting, minimal istilah-istilah akuntansi itu Anda bahasa Inggrisnya tahu. Gitu. Nah, account itu apa, accounting apa, accountant, ekonomi banyak sekali itu. Ada ekonomi, ada economic, ada economics pakai S itu seperti itu ya, belajar di sini. Itu baru yang pakaian kita sarjana ekonomi ya harus tahu bahasa Inggris ekonomi itu banyak. Ada ekonomis pakai ST deh. Apa itu? Semuanya bunyinya hampir-hampir mirip, tapi artinya beda-beda. Nah itu pelajari ya, dipersiapkan dari sekarang 2020 ini ya. Saya yakin Anda bisa disiplin dan selalu mengevaluasi. Kemudian dari evaluasi itu yang kejar, yang tinggal pertahankan atau tingkatkan lagi yang sudah dicapai. Saya kira itu pesan dari saya. Insya Allah, mudah-mudahan Anda bisa, insya Allah kita bertemu lagi, tapi nggak tahu ya, saya di prodi yang lain nih. Mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan apa yang bisa, yang saya sampaikan tadi, pola-pola metode-metode belajar, dan Anda mungkin bisa mengkreasi sendiri metode belajar yang menurut Anda nyaman dan enak. Dan satu lagi yang paling penting, nikmati pembelajaran ini, enjoy ya. Jangan beban, jangan kuliah ini jadi beban. Tapi satu yang menyenangkan. Satu yang menyenangkan dilakukan dengan senang hati, akan tumbuh rasa ikhlas. Ikhlas ini penting. Anda belajar dengan ikhlas dan niatkan dengan satu saja. Yang lain niat itu, insya Allah akan mendapatkan ridho. Nah, saya dan Profesor Julham dan saya dalam perkuliahan ini, jika ada hal-hal yang bahasa ya, penyampaian yang keliru, saya terutama mohon maaf karena yang paling banyak berinteraksi saya kan. Dan juga kalian saya harapkan bisa belajar dan mempersiapkan final dengan sebaik-baiknya, dan apa yang kami sampaikan ambil jadi satu modal Anda untuk melangkah cepat. Karena kita mulainya startnya sama nih. Ya kan, Rika, Suslawati, Eza, Hani, kita startnya sama kan? Kapan pertama kalian kuliah dulu? Bulan September ya, tanggal yang sama start kuliah. Tapi selesainya akan berbeda-beda nanti kalian. Siapa yang duluan? Yang duluan itu ada yang disiplin. Selesainya nggak sama. Startnya sama-sama, selesai beda-beda. Oh sini masih tertinggal mata kuliah ini, dia masih ngulang dia masih. Maka evaluasi setiap saat. Karena rencana KRS itu merencanakan studi Anda. KHS adalah evaluasi studi Anda. Padukan itu, apa yang Anda rencanakan, apa yang ada hasilnya. Lakukan satu analisa, bikin strategi. Karena dosen hanya membantu cara belajar Anda dan membuat sesuatu yang sulit yang Anda tidak mengerti itu jadi mengerti. Selanjutnya itu terserah Anda strateginya. Jadi tidak ditanya nih si A ini kok nggak datang gitu kan, seperti di SMA. Enggak, ini sudah pembelajaran yang dewasa dan menuntut tanggung jawab penuh dari Anda. Anda bertanggung jawab untuk diri Anda sendiri. Yang nggak jelas tanyakan pada kita. Nah, begitu dia konsep kita belajar di luar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
hari ini kita tutup perkuliahan ini dan kita berjumpa ke perkuliahan yang ke-16 itu ujian final test. Nanti kita ikut ke jadwal yang telah diterbitkan yang akan dikeluarkan oleh fakultas. Demikian, ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau dilanjut di sini boleh, saya izin live ya. Saya ada tugas di sini, ditugaskan oleh universitas untuk satu apa ya. Terima kasih, boleh live. Ya Pak.